padahal untuk persiapan umum. Ini adalah penyiapan atlet-atlet yang relatif muda. Jadi bukan untuk atlet yang sudah sangat senior, karena atlet yang sangat senior semua kapasitas generalnya sudah bagus. Sehingga tidak memerlukan terlalu lama pada general dan spesifik. Tetapi bagi atlet muda, ini standar dasar di mana kita bisa memulai persiapan umum dengan panjang 40% dari minggu yang tersedia. Jadi misalnya tadi contohnya, kalau kita punya 24 minggu, maka generalnya berapa? Yaitu 0,4 atau 40% kali 24, yaitu 9,6 atau 10 minggu. Jadi ini 10 minggu, kita masih sisa di sini 14 minggu. Karena 24. Nah, spesifiknya adalah 30%. 30% itu 0,3 itu 30%, kali 24, sama dengan 7,2. Jadi di sini 7. Jadi 7 minggu general, 10 minggu general, 7 minggu spesifik. Sehingga di sini sudah 17 minggu. Jadi untuk jadi 24, itu berarti masih ada 24 dikurangi 17. Jadi ada berapa? 6 ya, 6 minggu. Nah, 6 minggu yang pra-kompetisi itu 20%. 0,2 kali 24. Sama dengan 4,8, berarti 5 minggu atau 4 minggu. Dan terakhir adalah 10% kali 2,4 berarti 2 minggu. Jadi ini 5, ini 2. Nah, atau sini 6, sini 2, sini di sini berapa tadi? 7, sini 10. 10, 7, kemudian masih sisa 7 lagi, sini 5, sini 2. Jadi akhirnya kita bisa katakan 10 minggu general, kemudian 7 minggu spesifik, pra-kompetisi 5 minggu, kompetisi 2 minggu. Nah, jadi kira-kira seperti itu penghitungan-penghitungan yang bisa kita lakukan, sehingga nanti kita tinggal lihat di general ini isinya apa. Nah, di general ini tadi isinya yang tulisannya conditioning general, yang umum tadi. Jadi di atas tadi ada latihan-latihan yang sifatnya general conditioning. Kemudian koordinasi untuk renang tekniknya. Kemudian general endurance, daya tahan umum. Kemudian kalau general conditioning itu isinya apa? Adaptasi anatomi, circuit training, latihan dengan karet, latihan dengan medicine ball, latihan dengan ladder. Itu semua di sini. Jadi kalau pelatih-pelatih melatih renang di dryland, sebetulnya untuk persiapan umum itu harus banyak. Karena otot-otot harus dikuatkan. Nah, isinya apa? Isinya tadi itu. General conditioning dengan medicine ball, dengan ladder, dengan pun, dengan gawang, macam-macam. Kemudian juga bisa latihan core stabilisasi. Jadi stabilisasi. Kemudian latihan general endurance, yaitu renang lama atau lari lama, supaya meningkatkan VO2 max-nya. Dan di samping itu, koordinasi renangnya harus sudah mulai ditekankan dengan baik. Nah, ini selama 10 minggu, kalau waktu kita 24 minggu, kita 10 minggu itu ini. Nah, kemudian selanjutnya 7 minggu. 7 minggu itu kita sudah mulai otot-otot yang sudah digunakan tadi untuk renang, yaitu specific conditioning tadi. Ketika kita punya 7 minggu, maka otot-otot yang digunakan untuk berbagai macam gaya atau teknik dalam renang, kita latih. Sehingga namanya itu specific conditioning. Otot-ototnya, kekuatannya, kecepatannya. Kemudian specific endurance-nya. Bagaimana nomornya, nomor apa renang kita? Apakah 50 meter? Kalau 50 meter, berarti kita habis-habisan nggak pakai endurance, tapi kita pol-polan pakai speed. Tapi kalau kita 100 meter, 200 meter, 400 meter, pertimbangannya bagaimana? Mungkin nanti Coach Felix akan menyampaikan kalau 400 meter itu sekian persen aerobik, sekian persen anaerobik. Atau 200 meter sekian persen anaerobik, sekian persen aerobik. Nah, itu nanti di sini specific endurance itu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan metode breakout competition. Jadi bagaimana kompetisi, jarak kompetisi itu dibagi-bagi menjadi beberapa. Ada 2 model. Yang satu model itu, yang kedua model percentage atau lari dalam renang dalam persen. Jadi dari posisi lari 80% kompetisi, kemudian 90%, nanti 95%, sampai akhirnya 100%. Nah, itu bisa juga menggunakan model-model seperti itu. Nah, jadi ini diisikan ketika
spesifik. Nah, pra-kompetisi dan kompetisi kita sudah mulai banyak melakukan uji coba, kemudian kita conditioning khusus untuk kompetisi, gerakannya sudah mirip renang, justru banyak di airnya. Kemudian bagaimana kita memadukan antara stroke length dan stroke rate, serta durasi yang akan kita lakukan, iramanya. Nah, ini harus sudah mulai menuju kepada durasi-durasi dalam kompetisi. Nah, selanjutnya di sini ada competitive endurance. Competitive endurance adalah daya tahan yang khusus dan sangat tepat harus mendekati kompetisi. Jadi daya tahannya bukan lagi daya tahan sekedar daya tahan khusus, tapi daya tahannya sudah kompetisi. Nah, sekarang kita mau memberikan contoh-contoh bagaimana general conditioning itu nanti akan bisa dibuat latihannya. Nanti akan saya beri misalnya semacam mana ya. Tapi di sini biasanya di renang itu mungkin beda beda terminologi dalam makronya. Kalau di dalam bomba maupun di olahraga yang lain, kita menggunakan makro itu dari persiapan sampai kompetisi. Itu makro namanya. Tapi kalau di renang kemungkinan menggunakan meso. Nah, kemudian mikro itu minggu. Nah, ini mikro. Nah, meso kalau di umum biasanya ini satu meso. Untuk menuju satu kesasaran tertentu. Ini meso yang kedua. Ini meso yang ketiga. Tetapi dalam renang ini adalah makro. Ini mikro, ini makro. Mesonya keseluruhan sampai selesai. Nah, ini sesi. Nah, oleh karena itu nanti kalau bisa kita harus misalnya saya tulis di sini persiapan umum. Misalnya di sini general preparation atau persiapan umum. Ketika kita masuk persiapan umum, kita masuk ke general conditioning. Jadi general conditioning di persiapan umum, itu tujuannya apa? Ya, ketika kita masuk general conditioning, misalnya pakai medicine ball di persiapan umum. Nah, kita cari gerak-gerak dengan medicine ball, itu ada berapa gerakan untuk memperkuat lengan, memperkuat tungkai, memperkuat perut, memperkuat punggung, memperkuat samping, itu dicari jenis-jenis latihannya itu. Nah, nanti teman-teman misalnya sudah mendapatkan 10 jenis latihan. Nah, misalnya kita mendapatkan 10 jenis latihan untuk dengan medicine ball. Nah, misalnya saya kasih di sini 10 jenis latihan, 10 exercise namanya. Nah, 10 exercise itu tiap exercise-nya mau dilakukan berapa kali? Misalnya satu exercise-nya dilakukan 15 detik. Selama berapa kali? Oh, selama 3 kali. Berarti kan 3 set. 3 set kali 10 detik. Nah, maaf. 10 detik kali 10 exercise. Jadi misalnya medicine ball. Medicine ball ini dilakukan gerakan seperti mendorong medicine ball ke atas selama 10 detik. Gerakannya lancar karena persiapan umum. Jadi di persiapan umum itu gerakan lancar. Nah, setelah 10 detik itu recovery-nya berapa? Nah, kalau misalnya ini masih dalam kerangka persiapan umum, kita mau lancar, misalnya bisa sini 1:1, yaitu 10 detik lancar, nanti istirahatnya juga lancar. Kalau misalnya 10 detik kurang, kita tambah misalnya 15-20 detik. Berarti 20 detik seperti ini, nanti recovery 20 detik, kita mau pindah ke gerakan yang lain, atau kita mau mengulang gerakan itu. Nah, itu tergantung. Kalau kita mau pindah ke gerakan lain, berarti mirip dengan sirkuit. Berarti habis kita 20 detik gerakan lengan, maka kita harus pindah ke gerakan kaki atau ke gerakan perut. Itu kalau metodenya sirkuit. Tapi kalau metodenya set, gerakan lengan tadi dihabiskan dulu. 1, 2, sampai 3 kali, 20 detik. Setelah ini istirahat 20 detik, istirahat 20 detik, 3 kali, kemudian dia baru ke gerakan yang lain. Kan ada 10 gerakan. Jadi gerakan lengan 3 kali dulu, baru nanti masuk ke gerakan tungkai, atau masuk ke gerakan punggung, atau perut. Nah, itu urutannya seperti itu. Sehingga dikatakan di sini, istirahatnya adalah 20 detik juga.
maaf, istirahatnya 20 detik juga. Nah, setelah istirahat 20 detik sudah 3 kali, maka istirahatnya misalnya 3 menit. 3 menit. Nah, jadi ini artinya pada saat kita di persiapan umum, itu latihan itu untuk semua otot. Nah, semua otot itu ada 10 exercise misalnya, dengan medicine, dengan bola medicine. Nah, bola medisinnya misalnya beratnya 2 kilo atau 3 kilo. Nah, nanti gerakan bola medicine itu caranya misalnya dilakukan dengan gerakan jack. Jack yang sifatnya lancar. Jadi irama di sini saya katakan smooth. Smooth itu adalah ketika kita melakukan dengan irama lancar. Lain dengan eksplosif. Bam, bam. Nah, lain. Kalau ini smooth. Nah, kalau eksplosif, nanti tempatnya bukan di situ. Eksplosif tempatnya di sini. Di persiapan khusus. Nah, tapi kalau yang lancar di persiapan umum itu lancar. Jadi smooth gerakannya. Ini kalau pakai medicine ball. Bagaimana kalau pakai yang lainnya, gawang misalnya? Bisa juga sama. Yang penting berapa exercise yang kita dapatkan, dan satu exercise itu berapa detik. Nanti istirahatnya berapa? Oh, istirahat 20 detik. Kemudian set recovery-nya berapa istirahat setnya? 3 menit. Nah, jadi jelas. Tapi kita melakukan nanti 3 set. Kalau sudah bagus, atlet mau coba 4 set, silakan 4 set. Atau kalau ingin dinaikkan lagi, sininya dinaikkan dari 4 set 20 detik menjadi 25 detik misalnya. Atau jadi 30 detik. Nah, tinggal memainkan itu. Nanti teman-teman bisa membuat semacam grafik kenaikan latihannya. Nah, kenaikan latihan itu tidak tiap minggu naik terus sampai ke akhir, tapi minggu pertama naik, kedua naik, ketiga naik, keempatnya turun. Untuk istirahat. Nanti kelima naik, keenam naik, ketujuh naik, ke-8 turun. Kira-kira seperti itu, sehingga tidak selalu dalam posisi naik. Nah, ketika nanti sudah persiapan khusus, kalau tadi dikatakan 10 minggu persiapan umum, maka ketika masuk ke persiapan khusus di awal persiapan khusus atau hampir ke pertengahan persiapan khusus, volumenya turun, maka volumenya itu tidak lagi dinaikkan, tapi malah dikurangi, karena volumenya dikurangi. Jadi kita nggak pakai 4, 5, atau 6, tapi kembali lagi ke misalnya ketiga, dan seterusnya. Sehingga atlet tidak mengalami volume yang tinggi ketika sudah mulai masuk ke persiapan khusus tengah-tengah. Nah ini, sekarang kalau kita misalnya mau cari latihan yang lain, yang general, kita naik aja ke atas di sini. Kita cari di atas, general. Latihannya apa general itu? Oh, circuit training. Nah, circuit training itu berapa exercise, berapa gerakan. Kalau misalnya 7 gerakan, berarti kita nanti mau berapa putaran. 3 putaran, 7 gerakan misalnya. Nah, berarti di sini, nanti di sesi latihan, ditulis 3 putaran, misalnya 3 set, berapa gerakan? Masing-masing set berapa? Oh, masing-masing set 20 detik, masing-masing gerakan. Nah, berapa gerakan? 7 gerakan, 7 exercise. Nah, recovery-nya berapa? Recovery-nya 1:1, berarti 20 recovery, 20. Kemudian set recovery-nya berapa? 3 menit sama misalnya. Nah, gerakannya bagaimana? Smooth. Mengapa di sini smooth? Karena ini persiapan umum. Masih dalam rangka meningkatkan itu. Itu misalnya, ini metodenya sirkuit. Kalau ini metodenya medicine ball. Medicine ball. Bisa gantian. Misalnya minggu ini ada 2 kali melakukan ini, yang satu dengan medicine ball, yang satu sirkuit. Sirkuit itu alatnya bebas, juga bisa dengan berat badan sendiri. Nah, setelah misalnya kita ini bisa lagi dengan selain sirkuit atau medicine ball, kita bisa menggunakan ladder. Kita bisa menggunakan misalnya ladder atau resistant band, karet. Kita bisa menggunakan gawang. Nah, kita sama, tinggal menghitung berapa detik pelaksanaannya, jumlah latihannya berapa kali. Iramanya bagaimana? Nah, kalau di sini smooth. Karena ini persiapan umum. Persiapan umum itu lebih memperkuat aerobiknya. Sehingga di sini umum. Nah, kemudian kalau kita ingin strength trainingnya yang pakai beban apa? Nah, kita cari di sini.
Nah, ini general muscle build up. Nah, ini pakai ini misalnya pakai barbell squat. Kemudian kita juga bisa pakai clean and jerk. Nah, jadi itu kalau sudah sampai di pertengahan persiapan umum misalnya. Jadi di sini kita mulai, kalau ini mulai dari sini, kita mulai dari sini. Nah, setelah di sini mau ke persiapan khusus, kita mulai pakai build up tadi. Nah, latihannya apa? Ya tergantung dari kita mau nyusunnya. Maaf. Kita mau nyusunnya seperti apa di sini? Misalnya kita mau nyusun, maaf. Nah, di sini kita mau menyusun misalnya squat. Nah, squatnya mau maksimal atau mau squatnya strength endurance. Kalau strength endurance berarti pengulangannya yang banyak, persennya berbanyak persen sedikit. Misalnya 3 set kali berapa pengulangan? 15. Nah, di sini berapa persen? Kalau 15 ulangan squat, berarti persennya sekitar 50%. Nah, 50 atau 40%. Sehingga kalau atlet kita mampu 100 kilo, dia ngangkatnya 50 kilo, 15 ulangan, 3 kali. Squat. Selain squat apa lagi? Misalnya setelah squat, kita melakukan gerakan snatch. Nah, sama. Snatch itu berapa? 3 set, kali sama 50%. Ya. Kemudian apalagi? Power clean. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini dari sini kita pakai yang sifatnya ringan-ringan, kemudian di sini kita sudah mulai pakai besi ini, di sini. Sampai ke maksimal, dari endurance. Ini kalau endurance. Nah, kalau maksimal apa? Bebannya bagaimana? Nah, ini kalau yang maksimal, itu bebannya tidak dengan 15 kali, tetapi misalnya 3 set, kali. Nah, ini tidak 15, karena maksimal itu ulangannya sedikit. Yaitu misalnya 4 repetisi. Terus berapa persen yang diangkat? Oh, ternyata yang diangkat 85% dari beban maksimalnya. Udah, jadi gerakannya sama, misalnya snatch, karet atau gawang, dan seterusnya. Snatch, kemudian mau power clean, atau mau yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk maksimal kalau ini tujuannya. Nah, kalau yang atas tujuannya untuk strength endurance. Nah, setelah itu baru kita masuk power di sini. Nah, jadi ketika kita masuk power, nah berarti kita bebannya 60% atau 70%, tapi ulangannya di bawah 15, misalnya 7 atau 6, cepat gerakannya. Atau 8, tapi gerakannya cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita bergerak dari persiapan umum yang sifatnya untuk mendasari badan, kemudian di sini memuscle build up, kemudian baru kita mau sampai masuk di sini prakompetisi. Nah, kita masuk ke khusus, kita masuk ke persiapan. Nah, kita masuk mana yang penting untuk renang. Nah, ini adalah di spesifik yang terakhir-terakhir. Ketika kita masuk periode spesifik yang terakhir, maka kita latihan ini. Kemudian juga latihan misalnya ini dryland dengan resisten. Nah, kalau di airnya mungkin kita latihan dengan resisten seperti ini. Tapi itu saya nggak begitu memahami. Jadi itu kira-kira yang sebetulnya diperlukan nanti untuk melatih sebagai seorang pelatih, kita akhirnya masuk ke sini, memasukkan ke sini, dan memberikan dosis. Ini dosisnya. Nah, bagaimana kalau dosis di sini? Dosis kalau sudah sampai di sini adalah sesuai dengan durasi dari renang itu sendiri. Nah, berapa durasinya? 400 meter misalnya. Ya, kita mengatur dari 50 meter, 100 meter kali 4, dan seterusnya. Ini adalah dosis durasi renang. Kemudian kita bagaimana bebannya diberikan. Oke, jadi kira-kira itu sebenarnya yang bisa saya berikan gambaran tentang kita melakukan program latihan dalam renang. Selanjutnya saya kira kita tanya jawab aja, mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak sama atau teman-teman ingin menyampaikan hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya kira saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Sangat luar biasa sekali materi yang sudah diberikan. Dan mudah-mudahan semua peserta atau coach yang ada di sini kurang sehingga dia mau bertanya untuk pertanyaan. Oke, pada coach sekalian,
Saya persilakan yang mau bertanya, langsung aja chat, nanti akan saya pilih. Dan saya persilakan untuk 3 penanya pertama. Coach Hengki. Ya. Boleh Coach, izin. Ya. Silakan Coach Hengki. Oke, siap. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan. Jadi pembicara kita tadi sudah sangat luar biasa untuk dengan program. Jadi yang ingin misalnya ada pemberi yaitu pada usia 15 untuk intensitas berat beban kepada si atlet. Berat bebannya kepada si atlet. Yang kedua, ada 3 ini Coach. Yang kedua, ini kan untuk latihan di darat. Kita kan lebih dominan untuk di air. Peletakan latihan Rayland ini, Coach. Ya gitu, prinsip-prinsip latihannya. Di satu sesi, di satu mikro itu berapa sesi harus kita berikan latihan Rayland? Seperti itu. Berapa sesi kita untuk latihan? Ya. Tadi sudah banyak dikasihkan, tapi yang belum saya dapat untuk latihan kelenturannya, kelentukan, karena ini sangat dibutuhkan dalam latihan renang. Bagaimana kita memberikan latihan kelentukan itu di darat terus? Itu Coach. Oke. Itu aja langsung aja dijawab, Pak. Dokter langsung dijawab saja. Oke, baik, terima kasih Coach Hengki atas pertanyaannya. Tadi suaranya agak, kalau di tempat saya ada broming dikit, ada sesuatu seperti telepon yang lain. Tapi saya mencoba untuk menjawab yang pertama tentang latihan beban pada usia-usia muda, 15 tahun ke bawah. Jadi di situ yang terpenting adalah bukan bebannya. Yang terpenting adalah teknik mengangkatnya. Jadi bukan harus sekian kilo, bukan. Ketika atlet kita masih muda, masih di bawah 16 tahun, itu yang terpenting adalah cara mengangkat squatnya benar, cara mengangkat power clean-nya benar, cara mengangkat snatch-nya benar, chest press-nya benar. Nah, ketika mereka mengangkatnya sudah benar, itu bebannya dinaikkan dikit. Misalnya dari pakai bola medicine, kemudian dinaikkan dengan pakai bar yang ada di weight training itu. Nanti kalau tekniknya sudah bagus dengan bar, nanti dari bar itu ditambah lagi misalnya 2,5 kilo, sehingga tambahnya 5 kilo. Ternyata squatnya masih bagus. Nanti tambah lagi 5 kilo, berarti squatnya masih bagus. Kalau begitu saya tambah lagi 10 kilo. Ternyata ketika ditambah 10 kilo, itu gerakannya ada sedikit di bagian punggung dan pinggul, itu agak melengkung dikit. Nah, itu nggak boleh. Standarnya itu. Jadi standarnya adalah ketika atlet sudah mulai ada gerakan yang nggak benar, itu nggak boleh diberikan. Jadi atlet harus melakukan dengan teknik yang sempurna ketika dia mulai dengan beban. Kenapa saya katakan sempurna? Karena harus benar. Kalau tidak benar, berarti atlet nanti akan mengalami semacam kerusakan pada persendian-persendian, sehingga berakibat pada cedera. Dan cedera kalau masih muda akan berkepanjangan. Nah, kalau berkepanjangan terus-menerus salah tapi tidak dirasakan, nanti atlet akan selesai. Nah, itu yang jadi masalah, walaupun dia itu potensial. Sehingga prosesnya adalah proses seperti itu. Jadi bagaimana kita memulai dengan beban yang ringan, kemudian dinaikkan sedikit sampai tekniknya benar. Ketika tekniknya mulai salah, jangan ditambah. Nah, mengapa ini kita lakukan? Karena sebelumnya sudah ada anatomi adaptasi.
Anatomi adaptasi apa? Tadi yang di depan ada medicine ball, kemudian ada dengan cone, ada dengan ladder, ada dengan karet, ada dengan macam-macam. Itu di depannya sebelumnya sudah ada. Sehingga badan itu kanan kiri, depan belakang, atas bawah sudah seimbang. Nah, baru masuk ke tadi yang beban tadi. Nah, ketika beban, kita harus benar bebannya. Mungkin tahun ini usia 15 masih belum benar, jadi belum berani mengukur maksimal strength. Baru melakukan gerakan-gerakan dengan bar atau tambahan sekian kilo. Tapi nanti tahun depan sudah berbeda lagi. Mungkin sudah lebih berat. Nah, begitu umur di atas 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, itu sudah siap untuk mengukur maximal strength. Kalau misalnya sampai umur 17-18 ternyata atlet belum bisa mengukur maximal strength, berarti sebetulnya latihan sebelumnya nggak bagus. Jadi umur 17-18 itu justru mulai mengukur maximal strength-nya. Jadi 15-16 enggak. Itu hanya untuk simulasi teknik. Ketika dia ngangkat 30 kilo tekniknya bagus, oke. Ketika dia ngangkat 35 tekniknya bagus, oke. Ketika dia ngangkat 40 kilo tekniknya agak, itu nggak boleh. Berarti kembali ke bawah aja. Artinya belum boleh mengangkat maksimal. Tapi yang penting mengangkat dengan teknik. Nah, permasalahannya memang semua pelatih harus tahu teknik gerakan lifting itu seperti apa. Kalau gerakan liftingnya salah, itu akibatnya fatal bagi atlet kita. Itu yang pertama. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah antara dryland dengan latihan basah ya. Jadi saya memang kemarin ditugaskan oleh panitia karena nanti Pak Dia sama Coach Felix yang di renang. Jadi nanti Coach Felix akan cerita tentang perbandingan itu karena beliau pelatih renang. Bagaimana berapa persen dryland, berapa persen latihan basahnya. Nah, tetapi kalau secara pandangan umum dari saya, kalau kita ada di persiapan umum, itu drylandnya agak banyak nggak apa-apa. Karena kita sedang mencoba meningkatkan, membuild up otot-otot kita, otot-otot atlet. Membuild up kapasitas atlet. Tapi ketika nanti sudah spesifik ke sana, ya latihannya cenderung di air. Walaupun mempertahankan kapasitas drylandnya tetap, tapi tidak banyak. Nah, nanti jadi grafiknya itu, kalau di persiapan umum itu drylandnya banyak, tapi nanti kalau sudah mulai persiapan khusus semakin sedikit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, semakin menuju ke kompetisi, ya kita sudah mulai latihan di air. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita nggak pernah di dryland, kita nggak pernah meningkatkan kapasitas ototnya, power ototnya, sehingga stroke length-nya nggak bagus. Sehingga kalau misalnya sekali kayuan, itu nggak jauh sekali kayuan. Karena apa? Kita nggak pernah latihan kekuatan yang di dryland gitu. Nah, sebetulnya latihan dryland itu adalah meningkatkan kapasitas supaya sekali kayuh, sekali stroke, itu jalannya jauh. Gitu. Jadi seperti latihan power. Itu ya fungsinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelentukan. Ya, ini memang karena ini tidak menjadi pokok bahasan saya yang utama, saya memang banyak membahas di kekuatan, kecepatan, dan daya tahan, maka kalau kelentukan sebetulnya di mana-mana sama. Jadi kalau di dryland kita melakukan static stretching, jadi stretching yang statis, itu sangat penting, jadi tidak bergerak-gerak, stretchingnya harus statik saja. Kemudian yang kedua adalah PNF. PNF itu adalah stretching yang dibantu orang, tapi kemudian dilawan. Nah, itu namanya PNF, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. Jadi, pertama kali kita ngikuti, didorong. Tapi setelah kita ngikuti, didorong, kita dorong ke sana. Kita dorong ke sana, yang di sana mempertahankan. Nah, nanti berarti di sini ada iritasi. Iritasi dari sisi otot. Karena kita di stretch, kemudian mendorong. Nah, setelah itu lagi. Pertama segini, nanti makin lama ke sana, makin lama lagi ke sana. Sehingga range of motion-nya untuk renang, untuk melakukan gerakan yang bisa membuat lengan renang gaya bebas itu di depan, itu bisa terjadi karena ini dilatih dengan cara PNF tadi. Jadi semua pelatih saya kira harus bisa melatih PNF untuk bagian ini karena ini krusial untuk terutama mungkin gaya bebas ya. Nah, ini krusial. Kemudian kayak punggung misalnya. Banyak berarti renang itu ini sangat penting untuk dilatih secara PNF. Namanya PNF. Nanti kalau ada ketidakjelasan akan saya buat di chat room-nya aja. Itu Coach Hengki yang bisa saya jawab sementara. Saya kembalikan ke Mas Dedi, silakan Mas Dedi. Ya, terima kasih Coach. Mudah-mudahan Coach Hengki paham. Untuk pertanyaan yang kedua,
kita berikan kepada Pak Iman atau Coach Iman Sulaiman. Halo, Coach Iman. Coach Iman, silakan bertanya langsung ke Dr. Ria. Sekali lagi, Coach Iman. Ya, halo. Ya, silakan bertanya langsung. Ya, selamat sore, Coach. Selamat sore. Izin bertanya, saya kan kebanyakan member itu atlet itu usia dini, Coach. Jadi latihan seperti apa yang harus dihindari nih? Di bawah 10 tahun lah. Yang nggak boleh bahaya gitu kalau itu dilakukan untuk atlet tersebut. Terima kasih. Baik, akan langsung saya jawab, izin Coach Dedi. Siap. Ya, jadi untuk Coach Iman, ya memang di klub renang itu kebanyakan anak-anak usia dini. Nah, sebetulnya di anak usia dini itu prinsipnya semua unsur itu bisa, misalnya umurnya sudah 12-13 ya. Karena kalau umur masih 8, masih 7, itu yang paling cepat dikembangkan itu teknik sama speed. Jadi ketika umur masih 6, 7, 8, itu skill, kemudian tambahannya speed. Speednya itu kalau bisa speed dalam kegembiraan. Misalnya bermain renang, kejar-kejaran renang. Itu speed, tapi tekniknya harus benar. Nah, terserah silakan. Misalnya coach berdiri di atas, melempar bola, supaya berlomba mengambil bola itu dengan kecepatan, itu namanya latihan bermain dengan latihan kecepatan dalam bentuk permainan. Tetapi sebelum dia dilatih kecepatan, skill-nya harus bagus dulu, teknik renangnya harus bagus dulu. Supaya nanti anak-anak ngejarnya bola tidak pakai teknik ngawur. Nah, itu yang utama ketika kita masih usia 6-8 tahun, 9 tahun. Nah, nanti ketika sudah sampai ke umur 11 tahun, itu mulai bisa melatih teknik kecepatan yang sifatnya drill kecepatan. Jadi kalau tadi drill teknik, sekarang mulai drill kecepatan. Drill kecepatan itu melakukan teknik tapi cepat. Misalnya targetnya berapa meter? 25 meter, berarti dia harus teknik benar, cepat. Itu boleh untuk latihan anak. Itu yang penting justru. Untuk anak-anak adalah tekniknya bagus, kecepatannya tinggi. Nah, kita belum bicara kekuatan pada saat itu. Nah, sekarang di usia 11-13 tahun ini, kita sudah mulai masuk kecepatan dengan berat badan sendiri. Jadi kecepatan dan berat badan sendiri itu tadi bentuknya sirkuit training, tapi tidak dengan alat yang berat maksudnya, tapi dengan berat badan sendiri. Tapi kalau dengan medicine ball yang ringan, misalnya yang 300 gram, boleh, selama gerakan atlet tidak salah. Prinsipnya itu sebenarnya gini, ketika atlet melakukan sesuatu, itu gerakannya nggak salah. Itu berarti boleh. Tekniknya benar. Misalnya sit up dia tanpa alat benar. Tapi begitu dikasih benda 300 gram di badan, terus gini-gini dia, itu berarti nggak boleh. Karena merusak persendian-persendian dalam tubuhnya dan ekstra berat pada ototnya sehingga ototnya bisa strek, ketarik, dan lain-lain. Nah, sehingga ya sementara nggak usah pakai beban. Nah, nanti kalau sudah latihan beberapa kali, misalnya dia sudah pengalaman latihan selama sekian bulan, kemudian coba kamu sekarang saya suruh bawa bola apa di sini, bola yang ringan, misalnya bola polo air. Nah, kita oh bisa, bagus. Nah, nanti suatu saat bisa ganti dengan medicine ball yang setengah kilo, medicine ball yang dan seterusnya. Artinya di situ sebetulnya anak-anak kita tuntun pelan-pelan. Tetapi ketika pelatih memberikan beban kepada anak dan anaknya gerakannya berubah, itu yang nggak boleh. Nah, kemudian yang kedua, anak tidak boleh over capacity. Over capacity itu memang sudah tahu bahwa mungkin anak itu sangat bagus dan bebannya lebih, itu jangan. Kalau bisa dikendalikan. Kenapa dikendalikan? Karena ada kemungkinan pertumbuhan badannya nanti akan terhambat. Nah, caranya mengendalikan gimana? Latihan itu 1 minggu nggak boleh setiap banyak sekali menggunakan alat itu. Misalnya seminggu hanya 2 kali. Yang lain misalnya renang. Jadi saya kira nggak apa-apa itu diberikan. Nah, ketika sampai pada atlet yang sudah mulai di atas 14 tahun, nah tadi mulai diajari cara ngangkat besi, tapi dengan beban yang ringan. Kemudian tekniknya harus benar. Kalau tekniknya sudah benar, dinaikkan dikit, tekniknya masih benar, dinaikkan lagi. Tapi begitu tekniknya sudah mulai salah, berarti sudah nggak boleh dinaikkan. Kira-kira seperti itu.
Jadi jangan takut memberikan beban kepada atlet, asal coach tahu tekniknya, gitu aja. Jadi ini yang masalah itu kan coach senang membebani tapi nggak tahu tekniknya. Itu yang masalah besarnya di situ, sehingga otot-otot banyak yang salah. Kira-kira seperti itu, Coach Iman ya, jawaban saya. Itu Coach Dedi, terima kasih. Masih mute, Coach. Coach Dedi masih mute. Suaranya nggak dengar, Coach Dedi. Ya, terima kasih Pak Dokter. Untuk penanya terakhir, saya berikan kepada Pak Ahmad Muhajir atau Coach Ahmad Mujadir. Coach Ahmad. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Coach Ria dan teman-teman Coach. Yang saya tanyakan begini, Coach. Kami punya atlet usia 15 tahun. Posturnya tinggi, tapi kendala saya pada saat dia latihan beban itu ya tadi yang sampaikan posisi badannya goyah. Padahal sudah kami turunkan bebannya itu, tapi masih ada goyahnya itu, goyang-goyangnya itu. Nah, ini bagaimana caranya untuk untuk mengangkat beban itu, tetapi dia posisinya stabil. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab. Izin Coach Dedi. Jadi untuk Coach Ahmad Muhajir, saya kira banyak terjadi seperti itu. Tetapi Coach nggak ngamati, ya kan? Artinya Coach Muhajir tahu, oh ini goyah ini, berarti sebetulnya belum saatnya. Nah, mengapa itu belum saatnya? Mungkin umur latihannya. Umur latihan dia itu berapa tahun sudah latihan, atau berapa minggu, berapa bulan, baru latihan anak itu. Walaupun 15 tahun kan ada yang baru mulai latihan. Yang kedua, dia latihan lama, tetapi nggak pernah diberikan seperti latihan-latihan adaptasi anatomi. Nah, adaptasi anatomi apa? Ya tadi, ketika kita mulai dengan, nah saya share lagi aja supaya mudah menjelaskan. Nah, latihan-latihan ini, yang adaptasi anatomi itu, maaf, ini kenapa kita harus lurus seperti ini? Nah, itu mulainya dari sini. Dari berat ringan-ringan seperti ini, semua digerakkan badannya, kemudian ini latihan ini penting sekali. Mengapa latihan ini penting sekali? Karena ini akan membuat stabil dari core-nya. Jadi badannya itu akan stabil. Nah, kalau mereka sudah bisa seperti ini, misalnya kita bisa mulai dari sini, yang A ini mungkin kalau atlet sampai A ini nggak kuat, berarti apalagi pakai berat, pakai beban berat. Nah ini B, ini tidak mudah dilakukan oleh atlet yang masih baru-baru. Nah kalau ini waktunya nanti misalnya 15 detik, masing-masing ini 15 detik, ini 15 detik, dan terus ke bawah ada latihan-latihan yang lain, itu kalau sudah mulai mampu, 3 kali misalnya, ditambah 20 detik, mampu, nah kembali ke sini. Nah ke sini ini kan kakinya diangkat satu nih, berarti kerja makin keras di sini. Kerja makin keras di sini dan di bagian belakang ini. Nah, ini stabilisasi itu yang sebetulnya perlu diterapkan kepada atlet. Kemudian kalau ini sudah selesai, baru ini dinaikkan dikit. Nah, syukur kalau ini penyangganya ini agak goyah dikit, sehingga otot-otot itu tidak hanya bekerja di otot permukaan, tetapi juga di otot dalam. Nah, kalau atlet-atlet Anda yang umur-umur 13, 14, ini itu sudah bagus. Nah, persiapan untuk menuju dengan atlet dengan latihan dengan beban itu akan lebih mudah dilakukan. Sehingga nanti latihannya selanjutnya adalah teknik tanpa beban. Jadi di sini. Nah ini. Jadi ini dulu yang diberikan, ini dulu Coach. Ini diberikan dulu, ini. Nanti baru pakai bar tanpa beban. Bar yang tanpa ini. Kalau ini sudah bagus, baru nanti pakai ini. Jangan peduli umur. Jadi umur itu, walaupun sudah 15 tahun, kalau misalnya ini belum melalui fase ini, biasanya nanti pinggul ini goyah. Atau badan atasnya goyah. Nah ini yang karena belum terbiasa. Anatominya belum teradaptasi. Nah baru setelah itu bagus, baru kita menggunakan bar-bar dengan latihan yang berbagai macam. Nah itulah gunanya umur latihan.
Dan itulah gunanya pelatih memulai latihan dari yang mudah, yang ringan, menuju ke yang berat. Jangan potong kompas. Kira-kira seperti itu, Coach, yang bisa saya sampaikan, Coach Imam. Terima kasih. Ya, silakan, siap. Coach Dedi. Terima kasih. Oke, alhamdulillah sesi pertama materi webinar yang kedua ini telah selesai. Walaupun saya yakin Coach sekalian masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada Dr. Ya. Tapi berhubung waktu yang sudah mepet, kita akhiri saja untuk sesi yang pertama ini. Terima kasih kepada Coach Ria atau Dr. Ya yang sudah memberikan materi dengan sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu kita lambaikan tangan untuk Coach Ria. Coach, kita lambaikan tangan kepada Coach Ria. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coach Ria. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Ya, terima kasih sekali lagi buat Coach Ria. Kita menginjak ke season selanjutnya, yaitu pembagian door prize. Untuk pembagian door prize ini akan dipandu oleh Coach Doni. Coach Doni. Siap. Oke, terima kasih Coach Dedi dan teman-teman. Tentu tadi banyak yang ingin bertanya, tapi mohon maaf sekali lagi saya mewakili. Waktunya sudah mepet. Ini pertanyaan untuk sesi pertama. Nanti sesi kedua ada ya. Yang ingin saya tanyakan adalah di dalam planning in action ada 3 tahapan. Silakan, mohon maaf, sebutkan. Planning in action ada 3 tahapan. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Sebutkan 3 tahapan itu. Maaf Coach, kita ucapkan selamat datang kepada Coach Felix yang sudah bergabung di tengah-tengah kita. Waktunya sebentar Coach untuk memberikan door prize Coach Doni. Ya. Izin, Coach. Selamat datang Coach Felix. Oke, waktunya sudah habis. Kami memilih waktu yang tercepat ya. Yang benar itu adalah Coach Agung Murtiwibowo. Coach Agung, mana Coach Agung? Halo. Ya, selamat kepada Coach Agung yang mendapatkan jersey dari kami ya. Tadi jawabannya sudah benar pertama. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan untuk sesi kedua ya. Sesi kedua yaitu pematerinya adalah Coach Albert ya. Oke, pertanyaannya adalah Oke, pertanyaannya adalah emas terakhir di Indonesia Open 2017 nomor dan gaya apa yang diraih oleh Coach Felix? Sekali lagi. Silakan teman-teman. Emas terakhir di Indonesia Open 2007 Coach Felix mendapatkan medali emas gaya apa dan nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup. Nanti cukup teman-teman. Nanti ada pertanyaan kembali. Sangat antusias. Saya sampai bingung ini. Saya lihat dulu. Oke, Rahmat dan oke, yang mendapatkan adalah M. Alika Iksan. M. Alika Iksan itu mendapatkan jersey dari kami. M. Alika Iksan. Hadir, Coach. Oke, selamat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua sebelum materi. Dapat. Coach
Felix pernah memecahkan rekor di salah satu nomor dan muridnya pun pernah memecahkan nomor tersebut. Yang ingin saya tanyakan, gaya apa dan nomor berapa? Rekor nasional terakhir yang pernah Coach Felix dapatkan. Singkat saja bagi yang sudah tahu jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Oke, yang mendapatkan adalah, sekali lagi mohon maaf tadi ada yang pertanyaan kurang jelas atau sebagainya macam, mungkin ada beberapa hal sinyal. Yang mendapatkan adalah, dan nomor yang di rekor nasional yang dikucerai adalah 200 meter gaya punggung, dan yang mendapatkan adalah Coach Daniel Hendrik. Coach Daniel, halo. Oke, Coach Daniel, selamat sekali lagi. Siap. Selamat.